Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi munfarada bis-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, percuma kita melaksanakan ibadah makhluk, haji, umrah, berulang-ulang, tetapi tidak peduli dengan sekitar kita, dengan anak ponakan dan lain-lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah ajaran Islam. Ajaran Islam ada ibadah makhluk, ibadah yang semata-mata hanya kepada Allah. Tapi ada ibadah yang ghairu makhluk, yang kepada sesama. Dua-duanya harus seimbang. Kalau Al-Quran mengatakan aqimus shalah, maka 27 kali diulang wa atuz zakah. Tunaikan salat, tunaikan zakat. Pun puasa Ramadan kata Rasulullah belum sempurna, dia tinggal tunaikan zakat fitrahnya. Pun dalam Idul Fitri ini kita berpuasa hanya semata-mata kepada Allah dan kita ditekankan untuk melaksanakan silaturahim di antara kita. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi tidak ada akar yang besar sedikit pun dalam diri kita. Itu yang kita khawatirkan. Allah Tuhan yang kita sembah selama Ramadan, itu pula yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Tetapi ketika Ramadan kita menumpuk amal di luar Ramadan, kita melupakannya. Selama Ramadan kita istiqamah mengaji setiap hari, di luar Ramadan baru 1 Syawal kita pun sudah meninggalkannya. Maka itu jangan kita laksana orang yang sindir dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina khalaqu azlaha min ba'di quwwatin amdasa. Janganlah kalian seperti seorang yang memintal tenang, setelah tenang itu baik rapi menjadi kain, kemudian tenungan itu dihancurkan kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah akan naik ke atas mimbar. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, aku akan berdoa dan tolong kau aminkan. Ketika naik tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Ternyata apa yang dibaca oleh Jibril, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu dzambuhu. Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kata malaikat Jibril, tapi dosanya tidak diampuni. Amin, kata Nabi. Naik tangga yang kedua, malaikat Jibril pun mengatakan, ba'da man dzukirta 'indaka ba'da man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Celakalah orang yang Muhammad yang namamu disebutkan di sisinya, namun dia tidak pernah bersalawat kepada. Amin, kata Nabi. Ketika naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, ba'da man adraka abawayhi kibar. Celakalah orang yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup, atau ahaduhuma, atau salah satunya yang masih hidup, fala yudkhilahu jannah, tapi tidak bisa dia masuk surga. Apa sebab? Karena dia tidak berbakti pada orang tua. Kaum muslimin, berbakti pada orang tua adalah jalan paling tengah untuk menuju surga, jalan yang paling dekat untuk menuju surga. Kita boleh minta doa dengan siapapun, kita bisa bersejarah pada wali manapun, tetapi ternyata doa yang makbul itu ada di rumah kita. Tidak perlu kita terlalu jauh mencari ke sana sini, tetapi ternyata kita melupakan orang tua kandung kita sendiri. Itu salah namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan perintah-perintah dalam Al-Quran seperti hanya salat dan zakat berulang-ulang. Namun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan perintah taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Allah berfirman, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua.
Rasulullah juga mengatakan ridha Allah wa ridha walidain, keridhaan Allah terletak pada kedua orang tua. Maka itu kalau orang tua masih hidup, kita tidak masuk surga karena itu, artinya tidak berbakti pada orang tua. Itulah orang yang celaka, kata malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia sudah tiada, ziarahlah. Jangan sampai bertahun-tahun kau tak pernah ziarah pada orang tua atau mertuamu. Dialah penyebab kita sampai di dunia ini. Mereka lah penyebab hidayah kita untuk memeluk Islam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu kita ingat pesan dan kisah 3 hadis ini. Rasulullah mengatakan celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Celakalah orang yang disebutkan nama Muhammad tidak pernah bersalawat, dan celakalah orang yang tidak pernah berbakti pada orang tuanya. Doa yang diucapkan oleh malaikat dan penghulunya malaikat, dan doa yang diaminkan oleh Nabi dan penghulunya para Nabi di hari Idul Fitri. Kaum muslimin rahimahumullah, sudah saatnya kita untuk menyambung tali silaturahim sesama kita umat Islam, baik yang ada hubungan kerabat atau tidak. Sudah saatnya kita untuk melaksanakan pesan-pesan Ramadan. Selama Ramadan kita telah membakar kesalahan-kesalahan kita. Maka itu dulu Ramadan. Kalau kita menahan mulut kita untuk tidak membenci orang, maka di luar Ramadan kita upayakan semaksimal mungkin juga untuk tidak terlibat dan fitnah pada orang lain. Itulah puasa yang makbul. Itulah puasa yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang baik nanti di padang barzakh, di alam barzakh dan padang mahsyar adalah manusia yang baik dengan manusia yang lainnya. Bukankah suatu hari Rasulullah melihat ada jenazah yang lewat di hadapan Masjid Nabawi? Nabi tidak kenal siapa jenazah itu. Nabi bertanya pada para sahabat. Sahabat mengatakan, dia fulan bin fulan ya Rasulullah, dia orang baik. Semua sahabat itu mengatakan dia orang baik. Apa kata Nabi? Kalau dia menurut semua manusia adalah baik, maka dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, suatu hari di Masjid Nabawi datanglah seseorang yang Rasulullah dikatakan orang ini adalah penghuni surga. Para sahabat penasaran, siapa orang ini? Dari wajahnya sepertinya biasa-biasa saja. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab, lantas penasaran mengikuti orang itu. Dia minta izin untuk bertamu di rumah orang itu, dan ketika maghrib tiba dia tidak pulang. Dia minta izin untuk bermalam di rumah orang itu. Ketika malam dia ingin melihat apa yang dilakukan orang itu, apakah tahajudnya beratus-ratus rakaat atau amalan-amalan lainnya yang luar biasa. Ternyata biasa saja. Dia bangun di penghujung malam, dia sholat subuh seperti biasa. Malam besok begitu juga. Sampai malam ketiga akhirnya Abdullah bin Umar bertanya, wahai Tuhan, saya penasaran. Ketika Rasul mengatakan engkau adalah calon penghuni surga, apa amal ibadahmu? Orang itu mengatakan, tidaklah engkau menilai aku, sebenarnya itu adalah penilaian yang benar sebagaimana yang engkau lihat. Tidak ada yang istimewa dari itu, melainkan inni la ahsudu hasadan. Aku sesungguhnya tidak pernah hasad terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Hasad, dengki adalah penyakit hati. Itulah didikan Ramadan. Itulah didikan puasa kita untuk tidak hasad. Orang-orang yang dengki, yang iri, yang gibah, yang fitnah, itu tentu dia ada penyakit hati dalam dirinya. Kalau selama puasa kita bisa menahan sesuatu yang halal, makanan yang kita beli, minuman yang kita miliki, istri yang kita nikahi, semua itu kita tahan selama siang Ramadan. Di luar Ramadan kita berupaya menahan juga daripada hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu hal-hal yang mengurangi pahala puasa selama Ramadan. Mudah-mudahan asar atau pesan puasa kita bisa kita laksanakan di luar Ramadan 11 bulan ke depan, dan kita bisa menyambung silaturahim sesama manusia. Hablum minallah kita baik, hablum minannas juga demikian. Alhamdulillah, insyaallah.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم من المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي انفرد بالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سببا نعيم الأبد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله النبي المفضل والبشارة والإيجاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والإياب والأغيار ومفتاح باب الجسد سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله الإفضال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله. يا محمد الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخواتمة ولا تختم علينا بسوء الخواتمة. اللهم اختم لنا بخواتمة السعادة بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم